Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 10 AKL dan 10 OTKP 1 dan 2. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Kembali lagi bersama Ibu Amalina Imadarti. Sebelumnya, Ibu pernah mengisi materi matrikulasi di jurusan bisnis dari pemasaran, yaitu Ibu mengisi materi mengenai komunikasi bisnis. Dan sekarang Ibu mengisi mata pelajaran administrasi umum. Baik, kita lanjut saja yuk. Oke. Materi yang dipelajari di kelas 10 tentang materi administrasi umum itu ada 12 bab. Ya, yang pertama itu ada jenis administrasi, jabatan, persyaratan, bentuk struktur, fungsi, dan prosedur. Nah, dari mulai bab 1 sampai dengan bab 6 itu dipelajari di semester 1. Dan bab 7 sampai dengan bab 12 itu dipelajari di semester 2. Oke, karena ini masih semester 1 atau semester ganjil, kita akan pelajari dari mulai bab 1 terlebih dahulu ya nak. Oke, next slide. Baik, ini adalah bab 1 mengenai jenis-jenis dari administrasi. Mari kita simak apa saja yang dibahas di bab 1. Oke, bab 1 ini terdiri dari 5 subbab. Oke, yang pertama itu mengenai pengertian dari administrasi, kemudian unsur dari administrasi, kemudian karakteristik administrasi, jenis administrasi, dan fungsi dari administrasi. Sebelumnya, kalian sudah memahami belum apa sih dari pengertian administrasi sebenarnya? Mungkin ada yang pernah tahu sebelumnya administrasi itu apa? Pernah tergambar dalam benak kalian? Sebenarnya administrasi itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau tidak ya? Mari kita simak. Oke. Di sini administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrare. Jadi ya, administrare. Jadi kata ad di sini bermakna intensif, sedangkan ministrare bermakna pengabdian atau pelayanan atau servis ya. Oke, sekarang dalam bahasa Inggris. Kalau tadi dalam bahasa Latin itu administrare, sekarang dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, administrasi itu dikenal dengan istilah administration. Jadi maknanya atau pengertian dari administration dalam bahasa Inggris apa sih? Yaitu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari sini saja sudah tergambarkah pengertian dari administrasi menurut yang kalian pikirkan? Administrasi. Kenapa di sini ditulis proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama? Apakah administrasi itu bisa berdiri sendirian tanpa adanya orang? Karena di sini kan proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sudah ada gambaran? Sebenarnya administrasi itu sebenarnya bisa saja dikerjakan oleh satu orang, tapi mungkin tidak tercapainya tujuan yang benar-benar sempurna karena hanya sendiri. Kalau itu bersama dengan rekanan atau teman sejawat, bisa jadi itu akan
mencapai tujuan yang diinginkan. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian administrasi ditinjau dari ruang lingkupnya. Oke, di sini dalam arti sempit. Jadi, Ibu langsung singkat saja ya. Administrasi dikenal juga sebagai tata usaha, yaitu maksudnya pengertiannya tata usaha. Yang lebih mudah dikenal aja ya. Jadi dalam arti sempit, administrasi itu tata usaha. Lalu kalau arti luasnya itu adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi singkatnya, administrasi itu apa sih? Secara sempit, tata usaha. Kalau secara luas berarti dia berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi hubungan itu hubungan kerjasama. Pasti ada kerjasama. Kerjasama tidak mungkin yang namanya sendiri. Jadi kerjasama itu harus melibatkan berbagai pihak. Jadi paling tidak administrasi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih ini pasti ada yang namanya pembagian kerja. Jadi ada job description-nya juga, ada struktur organisasi. Kemudian di situ ada pasti sumber dayanya, sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jadi seperti kalau kalian di kelas itu, kenapa harus ada ketua kelas? Kenapa harus ada wakil, kemudian sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya, seksi keamanan, kebersihan, dan lain-lain? Karena memang itu penting. Jadi dalam setiap organisasi seperti di kelas sekalipun itu pasti ada yang namanya administrasi. Nah, administrasi di sini kan pasti bekerja sama. Kita di kelas itu nggak mungkin yang kerja sendirian, semuanya ketua kelas yang ngerjain ini segala macam. Pasti harus dibantu dengan yang membantu. Contohnya wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya. Nah, semua itu punya perannya masing-masing. Makanya dibagi ke pembagian tugas ini, ditentukan, ada strukturnya, lalu dibagi, dan ada sumber daya untuk mencapai apa? Mencapai tujuan yang efektif dan efisien tentunya ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian administrasi menurut para ahli. Nah, di sini Ibu hanya mengambil dua ahli saja, yaitu William Leffingwell dan Edwin Robinson. Menurut William Leffingwell dan Edwin, administrasi itu cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien. Kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Kemudian menurut George R. Terry, ini sebenarnya George R. Terry itu terkenal karena dia pakar perkantoran ya, pakar manajemen ya. Jadi kalau menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini masuk sudah ke kesimpulan dari pengertian administrasi. Jadi dari beberapa pengertian yang tadi, dari misalnya bahasa Latin, kemudian bahasa Inggrisnya, kemudian secara sempit dan luas menurut ruang lingkup, ada lagi pengertian dari para tokoh, kemudian kita simpulkan secara umum ya. Jadi administrasi itu merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sudah tergambarkan di benak kalian bahwa administrasi ini tidak akan pernah mencapai tujuan yang benar-benar efektif dan efisien jika tidak ada
orang yang membantu. Jadi di sini ada kegiatannya. Kegiatan apa? Kegiatan berupa kegiatan tata usaha. Kegiatan tata usaha itu dilakukan tidak sendiri kan, makanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi minimal sekali memang 2 orang. Dan di situ mereka membuat kerjasama, ada usaha kerjasama di situ, ada pembagian tugas di situ. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, sampai di sini dulu ya nak perjumpaan kita kali ini. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan bahas langsung tentang unsur dan karakteristik dari administrasi. Karena ini pertemuan pertama, maka Ibu hanya membahas di pengertian administrasi saja. Ibu harap kalian paham dan tolong dirangkum dalam bentuk mind mapping, kerjakan di buku catatan kalian dan difoto, dimasukkan ke Google Classroom. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi